Otomatis dengan adanya keingintahuan guru pada materi itu, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh guru itu untuk mengenal, untuk dekat, untuk bersosialisasi dengan guru di sekolahnya itu gitu ya. Paling tidak human relation guru dengan guru lainnya akan lebih baik, saya yakin. Saya yakin akan lebih baik ya. Jadi asosiasi materi keagamaan akan diperoleh manakala hubungan antar guru ini baik. Ya. Jadi itu kiat-kiat yang lain. Yang ketiga, menjebatani materi pelajaran yang bersifat abstrak ke arah yang bersifat realistik. Nah ini nih Pak, biasanya yang sering kali menjadi kendala dan yang membuat siswa itu bosan ya kalau hanya bersifat teoritis saja. Justru ini menjadi PR yang cukup berat, bukan hanya di madrasah saya kira. Di sekolah yang ada di bawah naungan Depdiknas juga sama saya kira. Pernah ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan ya. Pemahaman guru-guru matematik itu terhadap konsep memang masih rendah ya, masih rendah. Bapak mohon maaf kita jeda potong sejenak. Tadi kita sudah sampai pada poin ketiga karena kita akan menerima penelpon terlebih dahulu. Halo, dari siapa dan di mana? Dari Yuliansyah di Banjarmasin. Pak Yuliansyah di Banjarmasin. Silakan Pak, pertanyaannya apa? Terima kasih. Bagaimana yang diterangkan dari narasumber tadi, itu bagus sekali tentang matematik yang dikaitkan dengan mata pelajaran agama. Di sini Pak, saya ingin menanyakan bahwa kita sebagaimana kita ketahui bahwa guru-guru di madrasah, terutama guru matematik, yang latar belakangnya itu adalah kebanyakan dari sekolah umum, sehingga mereka sangat sulit sekali untuk mengaitkan dengan matematik dengan pelajaran agama tadi. Nah, sehingga upaya bagaimana untuk mereka sehingga mereka dapat mengaitkan itu, Pak. Baik. Yang kedua, penerapan seperti itu, bagaimana yang Bapak sampaikan itu di jenjang mana, Pak? Di jenjang pendidikan mana dimulai itu? Saya kira itu, Pak, pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuliansyah yang berada di Banjarmasin ya. Pak Yuliansyah rupanya punya concern tersendiri ini ya. Dimulai dari gurunya ya sekarang ini. Ya, silakan Pak. Nah inilah tantangan bagi kita semua ya, termasuk saya yang ada di Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan ya. Pak Yuliansyah selamat siang dulu ya. Assalamualaikum, maaf. Waalaikumsalam. Jadi bagi guru-guru umum, sebenarnya saya tidak memilah-milah guru yang ada di madrasah itu guru umum atau guru non umum ya. Baik. Nah ini yang harus kita kikis juga, dalam artian guru itu juga harus menghindari dikotomi pemahaman bahwa ilmu itu ada ilmu agama, ilmu umum. Nah, kita upayakan membuang dikotomi ini ya. Ketika kita melihat seperti ini, maka inilah yang harus dilakukan oleh guru nanti ya. Yang keempat ini sebenarnya ya, yang ada kaitannya dengan pertanyaan ini yang juga ya. Baik. Ketika guru harus melakukan suasana kelas yang menarik, rileks, tidak tegang, ini justru menuntut guru untuk melakukan inovasi-inovasi. Dan tadi saya sampaikan, salah satunya adalah guru harus meningkatkan kompetensinya, ya, kemampuannya di dalam pemahaman materi pelajaran yang lain. Sebab mata pelajaran matematik pun tidak bisa berdiri sendiri hanya untuk matematik, tidak bisa. Jadi ada semacam kolaborasi lah, melakukan kolaborasi. Ya siapa tahulah ada kemanfaatan lebih ya. Saya yakin lah, ketika guru matematik yang mungkin saja pemahaman materi keagamanya kurang dibandingkan guru yang memang mengampu materi keagamaan, melakukan kolaborasi dengan guru yang mengampu mata pelajaran keagamaan itu adalah manfaatnya, yakin. Misalkan yang tadinya tidak paham tentang ilmu tajwid ya menjadi tahu gitu ya. Oh ternyata matematik juga bisa memanfaatkan mata pelajaran lain. Mungkin untuk di tingkat MI lebih gampang ya. Kelas 1, 2, 3 itu ada pembelajaran tematik ya. Tapi kalau untuk di tingkat lain, ini kaitan dengan pertanyaan yang kedua juga. Ini belum selesai Pak Yuliansyah. Materi kita kali ini, siang hari ini, belum sampai pada penjelasan di tingkat mana, tapi ingin sampaikan secara umum dulu.
pada pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan upayakan membuat semacam metrik aspek-aspek apa, di tingkat mana. Ya, sebab saya tadi sampaikan, tidak semua aspek itu juga bisa. Ya. Sebagai contoh, ketika Pak Yuliansah menyampaikan peluang, di dalam statistika itu ada peluang. Kita biasanya hanya memberikan soal, coba hitung berapa peluang munculnya angka A pada kata-kata Banjarmasin misalkan ya. Munculnya huruf A pada kata Banjarmasin. Nah, itu tidak salah, saya katakan benar. Tapi coba sekali waktu kita tanyakan pada siswa, berapa banyak peluang munculnya huruf sin pada kata-kata Assalamualaikum. Nah, ini sebenarnya tidak aneh dan tidak susah menurut saya. Tinggal sampai sejauh mana guru itu mau mengasosiasikan, berpikir lebih kreatif gitu ya, memanfaatkan apa yang ada di lingkungan itu gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas kata-kata Banjarmasin, Assalamualaikum. Mungkin dia akan menghitung bagi siswa yang tadinya acuh tak acuh dengan bagaimana sih cara menulis Assalamualaikum itu. Kalau salah pasti nggak akan ketemu jawabannya. Tapi kalau dia benar menulis kata-kata Assalamualaikum, pasti dia bisa menjawab. Gitu ya. Jadi itu dua-duanya berjalan seiringan. Ya? Nah, ini yang kita harapkan seperti itu. Baik, itu dia tadi jawaban atas pertanyaan dari Pak Yuliansyah di Banjarmasin. Jika pemirsa ingin melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Nasri dan Bapak Yuliansyah, silakan jangan ragu-ragu untuk segera menelpon kami di line telepon bebas pulsa 0800 1403 046. Kembali Pak, kita akan melanjutkan kembali poin-poin yang masih belum ada satu hal yang memang perlu disampaikan, yaitu mengenai beberapa persyaratan. Beberapa, mohon maaf, Pak. Ada telepon lagi. Kembali. Harus saya potong terlebih dahulu ya. Halo, dari siapa dan di mana? Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Dari siapa dan di mana? Dari Pak Hamim, Surabaya. Pak Fahmi. Pak Fahmi ya, Pak Fahmi. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Keintegrasian agama ke dalam materi pembelajaran matematika memang luar biasa, terutama kalau kita lihat bahwa mukjizat Al-Quran itu akan lebih terasa kalau kita pantau atau kita lihat dari segi matematika. Baik, ya. Hanya saja saya ingin mengingatkan dalam hal itu, dalam hal evaluasi. Ya. Aduh, kurang jelas Pak Fahmi. Agar lebih berhati-hati. Iya. Pak Fahmi. Seorang guru agar lebih berhati-hati. Ya. Karena sering guru itu membuat soal demikian, Bu. A adalah himpunan yang anggota-anggotanya adalah nama-nama sholat yang rokaatnya 4. Oh iya. Baik. Iya. Ini ternyata soal ini masuk dalam KD tentang himpunan. Akhirnya ada satu anak yang tidak bisa menjawab soal itu. Tapi dia tidak bisa menjawab bukan karena dia tidak mengerti dasar KD tentang himpunan, tapi karena dia tidak mengerti berapa apa nama sholat yang rakaatnya 4. Itu mohon hati-hati. Pak Fahmi di Surabaya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali atas masukannya ya. Iya. Waalaikumsalam. Rupanya Pak Fahmi hanya ingin memberikan masukan, tidak ingin bertanya. Baik, waktu nih Pak kita agak sedikit dikejar-kejar. Silakan melanjutkan kembali. Inilah yang akan saya jelaskan berikutnya ya. Pak Fahmi di Surabaya, selamat siang. Assalamualaikum. Jadi memang tidak gampang untuk menggunakan materi-materi keagamaan dipadukan untuk menjelaskan matematik. Makanya saya sampaikan ada beberapa persyaratannya. Ada paling tidak saya menemukan ada 5 persyaratan. Ada 5 persyaratan yang harus dicermati. Yang pertama valid, sahih. Artinya materi yang akan diangkat atau diasosiasikan, diaplikasikan itu betul-betul sudah benar. Jadi tidak menjadi materi yang hilafiah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua? Yang kedua adalah signifikan. Ada kesesuaian antara materi keagamaan itu dengan materi matematikanya. Jangan dipaksakan. Kalau memang tidak bisa, jangan. Yang ketiga adalah bermakna. Jadi apakah materi itu bermakna enggak untuk siswa? Kalau tidak, kenapa harus dimasukkan? Yang keempat itu layak dipelajari. Layak dipelajari. Jadi kalau layak dipelajari berarti harus disesuaikan dengan tingkat keberadaan siswa, di mana dia akan berada. Dan yang kelima, yang tidak kalah penting, ini menarik.
menarik bagi siswa ya. Ini 5 persyaratan ini tidak bisa diabaikan. Mutlak ya Pak ya? Mutlak ya. Bapak Aif Firdaus, terima kasih telah hadir di studio sebagai pembuka acara program siaran kita kali ini ya. Pemirsa, itu dia tadi program Diklat Jarak Jauh untuk Guru Madrasah untuk hari ini. Sampai di sini perjumpaan kita. Saya Asy Mohtar dan Bapak Aif Firdaus pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.